dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini, kana yajma'u mengumpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajulaini di antara dua laki-laki min qatla Uhudin dari apa ya, syuhada gitu ya, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud ya, syuhada gitu. Yakni fil qabri, yakni maksudnya adalah di dalam kubur, mengumpulkan di dalam kubur. Tsumma yaqulu, kemudian berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'ani, ayyuhuma yang mana dari keduanya yang paling banyak menghafal ya, akhdhan bermakna hifdzan, menghafal Al-Qur'an. Fa idza usyira ila ahadihima, maka jika ditunjukkan kepada salah seorang dari keduanya, qaddamahu, Rasul mendahulukan siapa Rasulullah si ahadihima tadi yang punya hafalan Quran lebih banyak ya, qaddamahu mendahulukannya fil lahdi di dalam lahat, maksudnya masuk ke kubur. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kita masih dalam bab tauqiril ulama wa ahlil fadli ya, wal kibar, menghormati ulama, orang-orang tua, orang-orang dengan keutamaan, wa taqdimihim ala ghairihim, mendahulukan mereka atas selain mereka ya, penghormatan kepada mereka, wa raf'i majalisihim, mengangkat tempat duduknya mereka, wa izhari martabatihim, menunjukkan kedudukan mereka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu kalau Rasulullah ya pada saat perang Uhud, ceritanya di dalam kitab Fathul Bari ya, syarah daripada Sahihul Bukhari, dikatakan bahwa dalam beberapa kitab hadis terdapat hadis dari Hisham bin Amir al-Ansari. Beliau berkata, ja'at al-ansaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kaum Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada hari Uhud. Faqalu, maka mereka orang-orang Ansar itu berkata, asabana qarhun wa jahdun, kami telah tertimpa luka ya, atau payah dan juga letih. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ihfiru wa ausi'u waj'alur rajulaini was-salasata fil qabri. Kata Nabi, kuburkanlah, luaskanlah, dan jadikan 2 orang atau 3 orang di dalam satu kubur. Jadi diceritakan di sini pada saat perang Uhud, para jenazah kaum muslimin yang begitu banyak, sementara tenaga untuk menguburkannya itu sangat kurang. Maka Rasulullah mengambil kebijakan 2 orang laki-laki itu dimakamkan dalam satu liang lahat. Makam dalam satu liang. Ini dalil boleh memakamkan jenazah dalam satu liang lahat lebih dari satu. Atau kalau bahasa kita kuburan massal. Ya. Dengan alasan-alasan tertentu. Ya, nggak boleh asal-asalan juga. Ya. Nggak boleh asal-asalan juga. Dengan catatan kain kafannya masing-masing. Ya, jangan mentang-mentang satu kubur kain kafannya juga bareng. Ya. Digabung, dibungkus, telanjang dua-duanya, ya, nggak boleh. Jadi dibungkus satu persatu dengan kain kafannya, kemudian dikuburkan di dalam liang lahat yang satu. Dalam kasus perang Uhud, alasannya karena kekurangan liqillatil ummal, ya, kasratul qatla wa qillatil ummal, banyaknya mayit, orang yang terbunuh, dan sedikitnya orang yang bekerja untuk menguburkan. Jadi ada alasan untuk apa? Untuk menggabungkan 2 atau 3 jenazah di dalam satu liang lahat. Ya, kalau tidak memungkinkan 3 bisa rame-rame juga tidak apa-apa. Ya, seperti dalam kasus kalau wabah itu yang mati dalam satu waktu bisa sekian banyak sehingga tukang kuburnya nggak sempet. Alhamdulillah, ya, korban COVID kita itu di TPU masih dimakamkan satu persatu, nggak digabung. Walaupun pernah terjadi di Jakarta ini satu hari hampir 400 jenazah yang harus dikuburkan, sehingga tukang gali kuburnya itu sampai kelelahan. Ya, satu kubur aja galinya berapa lama? Ini hampir 300 lebih. Ya. Kalau sekarang sudah di angka puluhan, ya, sampai ratusan. Ya. Ya, mudah-mudahan semakin sedikit makin banyak yang sembuh, ya. Dan semakin cepat wabahnya Allah angkat dari kita. Ya. Jadi ketika menguburkan itu Rasulullah, ya, sallallahu alaihi, tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah berkata, yang mana yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi ketika mau diturunin di liang lahat ada 2 jenazah, ya. Ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Segitunya Rasulullah memperhatikan bagaimana orang yang menghafal Al-Qur'an. Fa idza usyira ila ahadihima, kalau ditunjuk yang ini ya Rasulullah, yang ini yang hafal Qur'annya lebih banyak, maka qaddamahu fil lahdi, Rasulullah mendahulukan orang tersebut ke dalam liang lahat. Begitu juga
Kalau ada dua orang, satu tidak ada hafalan sama sekali dari Al-Quran, satu hafalannya lebih banyak, maka yang lebih banyak itu juga didahulukan. Ini untuk menghormati ya hafalan mereka terhadap Al-Quran. Artinya apa? Artinya orang yang punya hafalan Quran itu dimuliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja sudah dimuliakan oleh Rasulullah, didahulukan masuk ke liang lahat. Ya, karena bagi orang mukmin masuk ke liang lahat lebih awal itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Karena orang mukmin itu kalau wafat lebih cepat dikubur lebih bagus. Karena dia berkata, ya, dalam hadis itu diterangkan, ya, orang mukmin itu minta supaya segera dikuburkan. Ya, kita segera dikuburkan. Kenapa? Karena sebelum wafat sudah diperlihatkan kepada dia maka nahu minal jannah, tempatnya di surga. Jadi orang mukmin itu diceritakan, dikatakan, diriwayatkan awalnya pasti namanya manusia mau meninggalkan keluarganya pasti sedih, berat, kan begitu. Tapi kemudian begitu diberitahu kamu nanti akan ke sini, dikasih lihat surga dan kenikmatannya, maka pengen cepat-cepat ke sana. Pengen cepat-cepat ke sana. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang kafir kan takut dia dimasukin kubur. Karena apa? Sebelum mati pun sudah dikasih lihat neraka. Neraka. Jadi orang mati itu sebelum ya ajalnya keluar, rohnya keluar dari jasad, itu sudah diperlihatkan ya, tempatnya di surga atau di neraka. Orang kafir itu, orang yang kafir itu takut. Orang yang tidak beriman takut karena dilihat sama dia. Mau kemana dia? Waktu digotong jenazahnya, dia berteriak tapi nggak ada yang dengar. Kalian mau bawa kemana aku? Kembalikan aku ke keluargaku. Dia selalu teriak begitu. Jadi dalam hal ini qaddamahu fil lahdi, mendahulukan ya ke lahat itu bagi seorang mukmin itu suatu kebahagiaan. Dan karena itu juga diberikan penghormatan. Meskipun dalam hal ini ya, meskipun dalam hal ini orang yang dikalahkan atau dikubur belakangan itu umurnya lebih tua. Ya. Kita ingat dalam riwayat yang lalu antara sahabat Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Huwayyisah. Ya. Abdurrahman yang ngomong, padahal dia paling muda. Rasulullah bilang kabir, yang tua yang ngomong, yang tua yang ngomong. Dalam hal itu Rasulullah mendahulukan yang tua. Tapi dalam hal ini Rasulullah mendahulukan siapa yang hafalan Qur'annya paling banyak. Ya. Karena apa? Ya, karena orang yang punya Quran itu dia punya keutamaan ya, berupa hafalan Quran yang dia miliki. Makanya Imam Syafi'i selalu mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang alim itu orang dewasa meskipun dia masih muda belia. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Orang jahil, orang bodoh itu kecil, kayak anak kecil meskipun umurnya udah tua. Jadi yang tua itu adalah ilmu, bukan umur.
Makanya di dalam sejarah ya, orang yang berilmu meskipun usianya masih belasan sudah bisa dipanggil syekh. Ya, syekh dalam arti ilmu. Kalau orang yang nggak berilmu, dia baru bisa dipanggil syekh setelah 60 tahun ke atas. Artinya syekh orang tua, bukan syekh orang berilmu. Syekh itu maknanya kan macam-macam. Jadi biar anak kecil bisa dipanggil syekh. Ya. Karena apa? Karena keutamaan ilmunya. Ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk memuliakan ahlul Quran. Kemudian di dalam keterangan syarahnya ya, dikatakan bahkan boleh laki dan perempuan itu dikuburkan dalam satu lahat. Ya tentu saja dalam hal ini yang punya hubungan kekerabatan ya. Bukan ajnabiyah. Dengan catatan yang perempuan ditaruhnya di belakang. Jadi kan kalau orang jenazah ngadep kiblat, perempuannya di belakang. Kalau perempuannya ajnabiyah terpaksa harus dikubur bareng-bareng, maka di antara dua jenazah itu harus dihalangi dengan tanah supaya tidak menempel karena ajnabiyah. Gitu ya. Meskipun mayit sudah nggak ada nafsunya kan, tapi tetap ini karena tidak berhubungan secara mahram, dia tetap dikasih penghalang seperti itu. Saya kira hadis cukup ya. Silakan lanjut. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Aroni, saya melihat diri saya fil manami, di dalam tidur, maksudnya mimpi ya. Atasawwaku, aku bersiwak, bisiwakin dengan suatu siwak. Faja'ani, maka datang kepadaku rajulani, dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Ahaduhuma, salah seorang dari keduanya rajulani tadi lebih besar, lebih tua dari yang lain. Ya, usianya nggak sama. Fanawaltus siwaka, maka aku berikan siwak al-asghara kepada yang lebih kecil dalam mimpinya Rasulullah itu. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, ada yang bilang kabbir ya, yaitu berikan kepada yang besar ya. Kabbir sini artinya bukan takbir. Kabbaro yukabbiru, bertakbir, bukan. Kabbaro yukabbiru artinya dahulukan yang tua. Fadafa'tuhu, maka aku menyerahkannya siwak itu ilal akbari minhuma, kepada yang paling tua dari keduanya. Rawahu Muslimun musnadan, meriwayatkannya hadis ini Imam Muslim musnadan, artinya sanadnya bersambung, sanadnya nyambung. Warawahal Bukhari ta'liqan, dan meriwayatkannya Imam Bukhari itu secara mu'allaq.
Mu'allaq itu artinya ada sanad yang putus, ya, di awal sanadnya ada sanad yang putus. Awal sanad itu artinya dari satu atau dua sanad secara berurutan, ya. Itu hilang perawinya, maka itu disebut mu'allaq. Ya, kalau hadis mu'allaq itu ditolak, ya, mardud. Tapi Imam Muslim meriwayatkannya musnadan, ya, sambung sanadnya. Dari siapa? Dari Nasr bin Ali, dari abihi, dari bapaknya, an Sakhr bin Jauriyah, ya, dari Sakhr bin Jauriyah, an Rafi', dari Rafi', an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi dikatakan bahwa Nabi SAW mimpi, Rasulullah mimpinya lagi bersiwak, gitu. Ya, kemudian lagi bersiwak ada dua orang laki-laki datang dan Rasulullah serahkan siwak itu untuk dipakai oleh salah seorang keduanya. Ya, di sini berarti boleh, ya, memakai siwak orang lain kalau diizinkan. Ya, pinjem siwak kalau diizinkan. Ya, dikatakan ghairu makruh, enggak dimakruhkan, boleh asal diizinkan sama yang punya. Dalam hal ini Rasulullah yang nyerahkan berarti kan mengizinkan. Ya. Tapi sunnahnya cuci dulu baru dipakai. Jangan apa? Enggak dicuci main langsung pakai aja. Apalagi lagi musim Covid gini nggak boleh, ya. Pinjem sikat gigi itu jangan, ya. Sikat giginya pinjem nggak boleh. Kecuali dicuci dulu. Cucinya juga, ya, kalau bisa janganlah, ya. Gitu. Nah, ketika diserahkan siwak ini, Rasulullah ngasihnya kepada yang lebih muda, maka ditegur. Ada ya suara yang menegur. Ya. Dalam satu riwayat yang menegur itu adalah malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian aku serahkan kepada yang lebih besar karena ditegur tadi, ya, siwak. Jadi kalau urusan siwak berikan kepada yang lebih tua, ya, menghormati yang lebih itu. Jadi di sini masih tetap, ya, dalam urusan siwak. Wa yultahaqu bihi at-ta'amu wasyarabu wal masyu wal kalam. Ya. Disamakan dengan siwak ini dalam urusan makan. Dalam urusan makan, ya. Kalau ngasih makan, kasih yang tua dulu, nyendokin nasi, kasih yang tua dulu, ya, kasih yang tua dulu. Wasyarab, minum juga gitu, ngambil minum, kasih yang tua dulu. Wal masyi, jalan, yang tua dulu yang di depan, yang muda di belakang. Wal kalam, dan dalam urusan berbicara, seperti dalam hadis yang lalu, ketika ngomong satu grup, maka orang yang lebih tua lah yang jadi juru bicara. Ini sebenarnya udah berlaku, ya, dalam keluarga kan juga begitu, biasanya anak paling besar itu yang mewakili, ya, kalau ada pamannya yang jadi jubir, ya, kalau lagi lamaran misalnya kan, itu kan pamannya yang ngomong. Kalau ada bapaknya ya bapaknya, ya pokoknya yang lebih tua lah, gitu, yang lebih tua. Nah, dalam hal itu makan, minum, jalan, berjalan, berbicara, ya. Berbeda kalau mereka berbaris atau berjejer. Nah, kalau berjejer
Misalnya nih kayak seperti ini, jejer. Maka ketika saya ngasih, saya harus ngasih yang sebelah kanan saya. Ini pernah terjadi, ya. Rasulullah itu mendahulukan seorang Arab Badui daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang dekat sama Rasulullah. Tapi karena posisinya si Badui ini di sebelah kanan, Rasulullah kasih si Arabi, ya, lebih dulu dalam hal memberikan minum. Baru sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau dia berjejer kasih yang kanan. Pernah dalam satu kisah juga dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah duduk di sebelah kanan beliau anak kecil, ya, qila Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, saya lupa. Kemudian sebelah kiri beliau ini sahabat-sahabat gede. Pada saat Rasulullah mau menyerahkan minuman, ya, Rasul nanya dulu sama yang sebelahnya yang kanan, karena yang lebih utama yang sebelah kanan. Boleh nggak saya kasih yang sebelah kiri dulu? Gitu. Karena yang sebelah kiri kan lebih tua, sahabat senior. Yang sebelah kanan bilang, saya tidak akan pernah, ya, mengalah untuk sesuatu dari Rasulullah SAW kepada siapapun. Kata yang sebelah kanan. Ya, karena ini minuman dari Rasulullah. Dia nggak mau ngalah, biar punya saudara tua juga nggak ada urusan sini. Urusan dari Nabi saya duluan, gitu. Jadi ada alasannya masing-masing. Rasulullah minta izin kepada yang muda di sebelah kanan karena memang sepantasnya yang sebelah kanan diberikan duluan. Tapi karena yang kanan lebih kecil, yang sebelah kiri lebih tua, Rasulullah minta izin dulu. Izin, boleh nggak saya kasih yang duluan sih? Yang ini punya alasan juga. Ini pemberian dari Rasulullah. Saya nggak mau nomor 2. Kalau saya bisa nomor 1 ya saya nomor 1. Begitu Begitu kalau bahasa kita serakah dalam makna yang baik, ya. Begitu serakahnya sahabat terhadap kebaikan, nggak mau ngalah, ya. Walaupun kepada yang lebih tua. Jadi kalau urusan pemberian Rasulullah dia nggak mengalah, ya. Ini sahabat tuh begitu. Pokoknya dalam urusan kebaikan nggak ada istilah ngalah. Maka dalam kaidah fikih kita kenal al-itharu bil ibadati mamnu wa fi ghairiha matlubun. Ya, dalam qaid fikih itu ada mengalah dalam urusan ibadah itu dilarang. Ya, kayak mengisi soft di depan, jangan nyuruh orang maju, kamu sendiri yang maju. Silakan. Ini kebaikan. Soft itu semakin depan semakin bagus. Jangan ngalah. Siapa nih yang baca Quran? Udah ente aja. Gimana baca Quran kok ngalah? Saya yang baca. Gitu. Jadi dalam urusan kebaikan tidak boleh mengalah. Ntar lagi jalan mau ngasih pengemis, ini siapa yang ngasih nih? Jangan begitu, langsung aja keluarin. Pakai tengok kanan tengok kiri, ada yang mau ngasih nggak nih pengemis atau kotak amal masjid? Ya keluarin aja sendiri, jangan mengalah urusan ibadah. Wa fi ghairiha matlubun, tapi dalam selain ibadah dituntut, diminta kita. Kalau urusan makan, ya udah ente duluan, gitu, ya. Kalau lagi bagi-bagi duit, ya udah ente duluan deh, gitu.
Kalau ini kan terbalik, giliran ngantri prasmanan makan, paling duluan, nggak boleh diselak. Kalau perlu dia duduknya di majelis itu yang deket-deket sama meja makannya, sehingga waktu majelisnya bubar dia udah langsung sop pertama, barisan pertama yang dapat makanan. Kan ada yang begitu. Di mana nih meja konsumsinya? Sudah sono. Ya dia duduk ke situ. Jadi begitu kita tutup majelis kita dengan baca alhamdulillah, langsung berdiri, langsung udah di depan meja gitu. Ya, karena saking apa? Pengen buru-buru dapat duluan. Pembagian duit ya, bansos, paling duluan dia. Saya duluan. Urusan dunia duluan. Begitu ibadah, lu aja deh, gitu. Ini kebalik-balik. Kalau sahabat Rasulullah urusan ibadah nggak mau ngalah, tapi urusan dunia mereka dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Ansor itu mendahulukan sahabat Muhajirin meskipun mereka dalam keadaan lapar. Udah, ente aja yang makan, saya gampang. Itu dalam urusan dunia seperti itu. Jangan kita terbalik, urusan dunia kita berebut, urusan ibadah kita ngalah-ngalahan. Ya udah saya ngalah deh, ente aja duluan. Ya. Emang mau ke surganya ente ngalah, ya kan? Coba kalau udah di depan pintu surga, ngalah nggak kira-kira? Ini surga nih pintunya, kita mau masuk, ngalah nggak? Ya pasti nggak mau ngalah kan, saya duluan kan gitu. Tapi jalan ke surganya, ibadahnya emang ngalah, kalian duluan aja. Nah, itulah dalam hal ini ya, tetap yang namanya kabir, orang yang lebih tua itu lebih didahulukan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.